Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kepada Ananda Dedi Hendra, silakan pimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman, mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Saya akan absen dulu. Dedi Hendra, ada? Hadir, Pak. Dwi Praja, ada? Dwi Wahyu? Keluar dia tadi, Pak. Hadir. Ya. Tadi hadir semua ya untuk hari ini ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang optimis dan tawakal. Masih ingat nggak? Pengertian dari tawakal itu apa? Berserah diri, Pak, kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita diciptakan ini kan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi pada akhirnya nanti semua perbuatan kita yang ada di dunia ini akan diperhitungkan. Kapan diperhitungkannya? Pada saat hari kiamat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mendiskusikan pengertian hari akhir, kemudian mendiskusikan dalil akli dan nakli tentang beriman kepada hari akhir, menjelaskan perbedaan antara kiamat sugro dan kubro, mengumpulkan tanda-tanda kecil hari kiamat, dan mengumpulkan tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, selanjutnya kita coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, ini kira-kira menunjukkan gambar apa ini? Akhir kehidupan manusia, Pak. Ya, alur kehidupan manusia. Jadi kita diciptakan Allah itu dari sejak kandungan, kemudian anak-anak, bayi lahir, kemudian anak-anak, remaja, kemudian menjadi orang tua, dan akhirnya kita akan meninggal. Kita sedang ada di mana sekarang? Nah, ada di bagian yang anak-anak dan remaja. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah apa itu hari akhir? Nah, dalam bahasa Arab, kiamat atau yaumul kiamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa ayat yang menyebutkan atau yang menjelaskan tentang hari akhir sendiri. Yang pertama ini ada dalil nakli tentang terjadinya hari kiamat. Coba dibaca dulu, Ananda Rozi, dibaca ayatnya. Ada Ananda Rozi tadi kemana? Oh, Dedi, silakan dibaca ayatnya. Siapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litukhza kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahul azim. Terima kasih, bagus suaranya ini. Mantap. Nah, sekarang benarkah yang kamu tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala? Kapan datangnya hari kiamat? Kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak pernah tahu kapan datangnya hari
Kiamat. Kiamat. Ini hadisnya. Kiamat adalah rahasia. Kiamat. Hari kiamat adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Inna sa'ata atiyatu akadu afiha itu za kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku rahasiakan waktu agar tiap-tiap diri kita membalas dengan apa yang dia usahakan. Nah, selanjutnya inilah pembagian hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua macam. Satu kiamat sugro dan yang kedua kiamat Kubro. 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 Apa itu kiamat kubro? Siapa yang bisa Kiamat menjelaskan besar, kiamat kubro? Pak. Ya, kiamat Kiamat besar. kiamat sugro dulu. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil. Ya, kiamat Kecil, Pak. kiamat kecil. Nah, kiamat sugro adalah kiamat kecil merupakan kehancuran atau kematian seseorang. Ini contohnya. Contohnya ini ayatnya. Ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, bahwa setiap yang hidup itu akan merasakan mati. Itu contohnya. Kemudian kiamat yang selanjutnya adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah merupakan peristiwa besar yang yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, ini berakhirnya kehidupan kita di dunia dan tidak akan ada kehidupan lagi nanti. Kita coba nanti di belakang apakah ada kehidupan lagi setelah kiamat kubro atau sudah selesai. Nah, nanti ada di belakang. Kemudian ini dalil kiamat kubro. Maka apabila sangkala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Jadi pada hari kiamat nanti antara bumi dan langit dibenturkan, dihancurkan. Gunung menjadi seperti kapas berterbangan, berbenturan satu dengan yang lain. Kemudian ini selanjutnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda kiamat kecil atau tanda bahwa kiamat itu masih jauh. Masih jauh seperti apa? Yang pertama, banyak terjadi pembunuhan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua? Nah, ilmu lenyap dari bumi. Contohnya apa? Contohnya seperti sekarang yang terjadi, banyak ulama meninggal, banyak ustadz meninggal, dan itu perlu waktu yang lama untuk mengganti. Itulah salah satu contoh bahwa kiamat akan datang, tetapi masih jauh. Kemudian gunung di Mekah mulai berlubang. Nah, kita lihat sekarang posisi di Mekah. Gunung sudah mulai dibor, dibuat lubang untuk jalan dan sebagainya. Nah, kemudian berlomba-lomba membangun masjid yang mewah. Nah, kita lihat di lingkungan kita sendiri sekarang. Masjid dibangun begitu besar, tapi jamaahnya hanya dua baris. Nah, mending dua baris, kadang dua orang. Imam sama makmum. Nah, ketika sama muadzin. Kemudian banyak gempa bumi. Kemudian bertebaran fitnah dan berita bohong. Nah, ini sering muncul hoak di media sosial dan sebagainya, kita banyak temukan berita hoak. Nah, itulah diantaranya tanda-tanda kiamat kecil. Dan selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Apa contohnya? Terbelahnya bulan. Yang kedua adalah matahari terbit dari arah terbenam atau dari arah barat. Nah, ini tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Nah, kemudian diantaranya keluarnya Dajjal. Nah, pada saatnya nanti Dajjal akan keluar. Kemudian munculnya binatang besar. Kemudian turunnya Nabi Isa. Nah, kemudian kurangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir terjadi gempa bumi di timur. Nah, selanjutnya ini ada video. Nah, kita saksikan bersama-sama video tentang isu kiamat. Nanti setelah itu kita diskusikan apa permasalahan yang ada di dalam
video tersebut. Muncul nggak videonya, Pak? Belum, Pak. Belum muncul. Ini bisa nggak? Belum, Bisa Pak. share video bisa nggak ya? Videonya nggak usah ditampilkan, Pak. Oh, Lanjut oh. aja ke materi. Oh gitu ya. 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 Baiklah, anggap saja videonya sudah terlihat. Nah, jadi silakan anak-anak buat kelompok menjadi 4 kelompok seperti biasa, kelompok yang sudah kita buat pada pelajaran pertemuan sebelumnya. Kemudian diskusikan apa-apa yang ada di dalam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Sebagai alat bantu, saya akan bagikan LKPD. Di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti bisa ditambahkan dengan hasil analisis kalian tentang dari masalah-permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Silakan dibuat kelompoknya. Ya. Baik, anak-anak, sekarang saya minta presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Saya minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari analisis video yang sudah kalian diskusikan. Untuk kelompok 3, Saudari Dwi Wahyu, silakan dipresentasikan hasilnya. Ya, Pak. Itu tanda-tanda tentang tanda-tanda kiamat, Pak. Ya. Tanda-tandanya itu antara lain matahari terbit dari barat. Ya. Kemudian bulan terbelah. Keluarnya hewan namanya Dabbah, Pak. Ya, Ada datang Dajjal. Ya. Muncul binatang besar. Turunnya Nabi Isa. Itu tanda-tanda kiamat besar, Pak. Ya, cukup. Apa masih ada yang lain? Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Kira-kira ada yang mau menanggapi dari kelompok lain atau bertanya? Ya, Pak. Cukup? Tidak ada yang bertanya? Saya tanya, Pak. Udah ngerti, Pak. Oh, sudah paham semua ya? Baik. Ya, Pak. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya anak-anak, karena sudah menjelang waktu istirahat, saya akan bagikan evaluasi sebagai acuan kita, apakah pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan dikerjakan evaluasinya. Nanti setelah selesai dikumpulkan ke depan. Baik, anak-anak. Dari tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian hari kiamat, kemudian dalil-dalil nakli, dalil akli, kemudian tanda-tanda hari kiamat besar maupun kecil. Kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Dian, simpulkan pelajaran kita pagi hari ini. Ya. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama kita hidup di dunia, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Dwi Praja? Iya, Ayo, Pak. Pak. Ya, silakan. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya belajar tentang iman kepada hari akhir, Pak. Nanti Iya. setelah hari akhir nanti ada Dajjal, Pak. Iya, bagus. Nah, baiklah anak-anak, kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gambaran yang akan terjadi setelah hari kiamat. Jadi nanti setelah hari kiamat itu kita mau ngapain? Apa kita sudah selesai? Apakah ada lagi kehidupan? Nah, oleh sebab itu silakan dipelajari pelajaran yang hari ini sudah saya sampaikan, dibaca-baca kembali sambil cari referensi lain.
untuk persiapan belajar minggu depan. Nah, untuk pelajaran hari ini, mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Dedi Hendra untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Baik teman-teman, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan kepada moderator Ibu Dian. Silakan. Baiklah, demikian tadi dua penampilan terakhir dari Bapak Fahrul Rozi dan Bapak Eko Suwanto. Kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan, kritik, dan saran, dipersilakan. Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba memberikan masukan sedikit mengenai penampilan dari teman-teman yang 2 orang tadi. Untuk penampilan yang pertama, mengenai LKPD-nya itu ada keraguan mengenai soalnya. Di situ ada kata aulia. Jadi aulia itu apakah nama orang atau nama istilah dalam bahasa Arab? Soalnya dalam bahasa Arab itu aulia itu mempunyai 2 pengertian. Ada artinya pemimpin, ada teman setia. Jadi kalau disebut di situ aulia, jadi meragukan. Ya, sebaiknya didobalkan saja namanya alia, umpamanya kan seperti itu. Itu yang pertama untuk penampilan pertama. Terus untuk yang penampilan kedua, masukan dari saya ini sebenarnya menurut saya ini bagaikan menepu air di dulang. Apa? Ini ada kekurangannya di kelincahan untuk menggerakkan kursor. Ini sama dengan saya, sehingga penampilan di layarnya itu agak tersendak-sendak. Hanya itu sedikit masukan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada lagi teman yang ingin menanggapi? Pas, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih Pak Edi atas sarannya. Nanti saya rubah lagi. Siap Pak Edi. Baiklah, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Joko selaku guru Pamong untuk mengomentari 2 penampilan dari Bapak Fahrul Rozi dan Bapak Eko Suwanto. Kepada Pak Joko dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Dian, Pak Rozi dan Pak Eko. Semuanya sudah luar biasa. Mulai dari absensi, kemudian persepsi, mengondisikan kelas, tanggapan-tanggapan, itu sudah berjalan. Kemudian juga kita lihat tadi bagaimana memposisikan dan membagikan kelompok. Itu ada beberapa trik ya. Ada yang istilahnya itu kelompok ahli, jadi nanti bisa dipecah, jadi untuk memudahkan kita berdiskusi. Jadi satu kelompok itu ada yang lebih menguasai. Kita Bapak Ibu, saya pikir di kelas itu kita bisa melihat mana yang kira-kira bisa kita jadikan ketua kelompok di masing-masingnya. Kemudian juga inilah letak kita dalam memberikan acuan seperti saya akan katakan adalah sintak-sintaknya. Jadi kita masih ada peran sebenarnya ketika terjadi tadi antara Pak Edi dengan pertanyaan kelompok 2 dari Pak Dwi yang memberikan pertanyaan tentang makanan jin tadi ya. Nah, di sini letak sebenarnya pendidik atau kita selaku guru memberikan penyela dan penguatan ketika terjadi perbedaan tersebut. Nah, namun prosesnya antarkanlah dulu kelompok itu, mulai dari kan ada di kelompok itu MC, artinya yang memandu acara, presentasi, yang menanggapi atau anggota. Jadi setelah semuanya sudah selesai berdiskusi, memang sih sebenarnya ada kadang-kala tidak jalan. Nah, disitulah letak
kita sebagai guru untuk mengulang atau mengulas informasi oleh kelompok tadi, ya. Jadi kembali lagi serahkan dulu sepenuhnya, termasuk tanggapan. Lah, bagaimana Pak kalau seandainya kelompok itu tidak jalan? Maka ada ketentuan yang harus dibuat di presentasi kelompok tadi, itu sudah aktif. Nah, sudah aktif. Namun kadang-kala di aplikasi kita kan agak susah nak bertanya itu. Makanya ada trik ketika kelompok 1 maju, kelompok 2 dan kelompok 3 harus menyampaikan pertanyaan minimal 1. Jadi ada keinginan mereka untuk menggugah bagaimana nanti mengaktifkan. Kalau kita di kelompok ini, yakin saya insya Allah semuanya sudah bisa aktif. Kemudian sebelum ke evaluasi, Pak Rozi simpulkan dulu, ya, simpulkan dulu. Ya boleh sih sebenarnya, biar tidak terputus maksud saya itu. Setelah kesimpulan baru ke evaluasi, baru setelah itu refleksi dan RTL-nya. Jadi kalau tadi evaluasi dulu, ya. Siap. Pak Rozi ya. Ya, siap. Tadi lupa, Pak. Padahal sudah ingat semua tadi malam, Pak. Oh iya itu. Jadi ya istilahnya kan tetap ada itu, cuman posisinya yaitu untuk Pak Rozi sudah efektif itu waktunya Pak, dipertahankan saja Pak. Sintaknya sudah mengena itu. Nah, tipenya tinggal lagi action di video di UKIN-nya itu mudah-mudahan lebih mantap lagi. Itu untuk Pak Rozi. Kemudian Pak Eko Suwanto, mulai dari persepsi tujuan kita lihat sebelumnya. Kalau lebih enaknya ini masukkan saja Pak Eko. Sebelum video itu ditampilkan, ada 2 sih sebenarnya. Bentuk dulu kelompok atau setelah penyajian video. Pak Eko tadi setelah penampil video baru dibentuk kelompok. Nah, jadi efektifnya bentuk dulu kelompok, sintaknya itu kan, baru tampilkan video, menanggapi. Ya, kemudian kesimpulan dulu, baru evaluasi. Ini juga masih saya lihat tadi tertarik. Jadi istilahnya evaluasi itu setelah berikan dulu penguatan, ya, penguatan. Tadi kan ada itu Pak Dwi memberikan penguatan turunnya Jajal. Nah, tapi tidak diberikan penguatan oleh Pak Eko. Jadi harus tetap diberikan penguatan. Itu bagian daripada ciri atau ciri daripada kiamat kubro. Lebih efektifnya lagi sebenarnya bukan hanya di video itu saja Pak Eko. Saya berharap sih sebenarnya mulai dari macam-macam kiamat, tanda kiamat, sugro dan kiamat kubur itu sudah terbentuk kelompok sehingga betul-betul efektif itu Pak. Jadi kan di sini yang dituntut kita berusaha untuk bagaimana ya peserta didik yang aktif itu. Masih sebagian sih kita yang menguasai secara penuh. Jadi itu mungkin dari saya, Pak Eko, Pak Rozi dan semua Bapak Ibu itu sudah luar biasa. Tinggal kita mengklopkan saja nanti, mengfixkan saja apa-apa yang nanti ada poin-poin itu sebagian terpenuhi, karena pada waktu UKIN itu nanti dari gambaran RPP 1, 2, 3 yang mana yang kira-kira kita agak enjoy untuk menjalankannya, kita buat proses yang nyata. Kalaupun nanti tidak ada perubahan, biasanya di-includekan dengan video kurang lebih 30 menit. Semua elemen itu tadi mulai dari pembukaan, isi, penutup, dan evaluasi itu semua tercakup. Walaupun nanti ketika presentasi kelompok hanya 1 kelompok saja yang ditampilkan, kemudian memberikan penguatan, evaluasi, penutup, dan RTL-nya. Jadi itu saja mungkin dari saya, Ibu Dian, Pak Rozi, dan Bapak Ibu yang lain termasuk Pak Eko tadi sudah presentasi dan sudah luar biasa itu. Tinggal efektif waktu dan penguatan yang intinya yang perlu kita mapankan lagi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Itu saja Pak Rozi dan Pak Eko. Terima kasih dan luar biasa. Saya kembalikan dengan Ibu Dian. Terima kasih kepada Bapak Joko yang sudah memberikan masukannya. Selanjutnya kepada Ibu Dini selaku dosen untuk memberikan komentar atas penampilan Bapak Fahrul Rozi dan Bapak Eko Suwanto. Kepada Ibu Dini dipersilakan. Terima kasih Bu Dian. Jadi sudah luar biasa penampilan Pak Fahrul Rozi sama Pak Eko ya. Jadi ada beberapa saran yang dari saya. Pertama itu kebenaran konsep. Jadi kita sebagai pendidik, konsep yang kita sampaikan itu harus benar-benar tidak ambigu ya gitu. Jadi memang benar-benar sudah kita cek kembali apa konsep yang kita benar itu sudah benar ya gitu ya. Kemudian ada lagi tadi proses pembelajarannya
Mohon nanti dirubah pada pelaksanaan baik itu UKIN, PPL ya, atau pelaksanaan di sekolah ya saat ini. Ya, jangan ada lagi teacher center ya. Di dalam kelas itu usahakan keterlibatan siswa itu banyak gitu. Jadi siswa itu aktif agar pembelajaran itu bermakna, nanti bisa diaplikasikan kepada kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada juga pembagian kelompok tadi ya. Jadi Bapak Ibu dalam membagikan kelompok itu diharapkan dalam satu kelompok itu kemampuannya itu bervariasi. Jadi jangan satu kelompok ini kemampuannya di atas rata-rata semuanya gitu ya. Jadi dalam satu kelompok kan diusahakan kemampuannya bervariasi agar mereka saling berbagi informasi ya. Ada yang menjadi tutor, ada yang memang ikut aktif menggali gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah memberikan masukannya. Alhamdulillah, akhirnya kelompok 3 selesai. Semua peserta dari kelas 2B sudah melaksanakan kegiatan peer teaching-nya. Semoga hasilnya memuaskan dan untuk pelajaran ke depannya, ketika pembelajaran yang aslinya, realnya bisa diterapkan lagi semua masukan-masukan yang diberikan oleh dosen dan guru pamong.